Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas sejarah Mitsubishi Pajero dan Pajero Sport. Dunia balap mobil emang nggak bisa dipisahkan sama DNA Mitsubishi. Bisa dibilang kalau ajang balap mobil inilah Mitsubishi mendapatkan nama besarnya. Salah satunya di ajang balap rally di mana Mitsubishi merajai ajang ini sejak tahun 1980-an. Dari ajang rally inilah lahir mobil-mobil penumpang Mitsubishi yang sekarang hadir di Indonesia. Di Indonesia, siapa sih yang nggak kenal sama Mitsubishi Pajero Sport, SUV bermesin diesel yang tangguh dan juga gagah. Bahkan bersama Mitsubishi Pajero ini, Mitsubishi pernah mengukuhkan sebagai penguasa di balap rally terganas di dunia, Rally Dakar. Popularitas Mitsubishi Pajero dan Pajero Sport yang mendunia ini membuat kedua SUV ini seringkali dianggap menjadi satu produk yang sama. Padahal kedua mobil ini merupakan produk yang berbeda baik secara spesifikasi, segmentasi, dan sejarahnya. Ya, Mitsubishi Pajero dikenal menjadi sebuah SUV mahakarya yang hingga saat ini diproduksi Mitsubishi Motors di Jepang. Awal kemunculan Pajero adalah sebagai mobil off-road yang digunakan dalam ajang balap ketahanan Rally Dakar, di mana Mitsubishi Pajero udah mendapatkan 12 gelar acara balapan tersebut dan menjadi pemenang terbanyak hingga saat ini. Sementara Mitsubishi Pajero Sport yang dipasarkan di Indonesia itu diproduksi di fasilitas perakitan PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Indonesia atau MMKI setelah sebelumnya diimpor dari Thailand. Di beberapa negara, nama Pajero sebenarnya punya banyak nama kayak Montero dan Shogun. Sedangkan Pajero Sport itu punya nama kayak Challenger, Montero Sport, dan Shogun Sport. Nah, perbedaan lainnya juga dalam penempatan di masing-masing kelas, di mana Pajero masuk dalam segmentasi Big SUV, sedangkan Pajero Sport golongan medium SUV. Nama Mitsubishi Pajero diambil dari Leopardus pajeros atau kucing pampus yang mendiami dataran tinggi Patagonia di ujung selatan Amerika Selatan, serta mencerminkan keinginan MMC buat menghadirkan sebuah mobil dengan harmoni antara rasa liar dan kecantikan. Pajero generasi pertama ditampilkan sebagai mobil konsep di Tokyo Motor Show tahun 1979 dan pada 1982 hadir dengan beberapa update. Lalu setelah itu ada tambahan varian dengan bodi panjang yang masuk pada Juli 1983. Belum cukup sampai di situ, Mitsubishi keluarkan Pajero transmisi otomatis pada tahun 1985 dengan mesin bensin V6 dan ditambahkan diesel turbo intercooler pada tahun 1988. Sementara itu, basisnya itu disempurnakan dengan mengganti suspensi belakang tipe daun dengan tipe 3 link. Pajero memenangkan kelas Unmodified 4-wheel drive production di Rally Paris Dakar yang dikenal sebagai ajang motorsport terberat di dunia pada percobaan pertamanya di tahun 1983. Pajero memenangkan the first overall victory pada tahun 1985 dan meraih kemenangan buat 12 kali setelahnya. Generasi kedua Mitsubishi Pajero diluncurkan pada Januari 1991 setelah 9 tahun mengalami beberapa perubahan. Pajero generasi kedua ditawarkan dalam 4 tipe bodi: atap logam, atap tengah, atap kick up, dan G-top. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 3000 cc V6 dan 2500 cc intercooled diesel turbo yang dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan atau transmisi otomatis 4 percepatan. Mitsubishi juga memperkenalkan fitur Super Select 4WD pertama di dunia yang memberikan manfaat 4WD penuh dan paruh waktu yang memungkinkan pengemudi buat beralih antara mode 2WD dan 4WD saat beraktivitas dengan kecepatan di bawah 100 km per jam. Sistem ini dipadukan dengan multi mode ABS yang merespons semua mode 4WD Super Select. Pada Juli 1993, mesin 3500 cc V6 dan 2800 cc intercooled diesel turbo baru ditambahkan ke dalam lini ini.
Pada bulan Mei 1997, model Pajero White ini dilengkapi dengan mesin baru efisiensi tinggi 3500 cc V6 GDI ikut dirilis. Pada bulan September tahun itu, perusahaan memperkenalkan Pajero Evolution. Gokil ya, nggak cuma Lancer ya, Pajero juga nih ada seri Evolution. Nah, sebagai tanggapan terhadap perubahan persyaratan masuk buat Paris-Dakar Rally, varian Evolution ini didukung oleh mesin 3500 cc V6 GDI Mi-Fac berperforma tinggi dengan bodi yang lebih solid tapi ringan coy, lebih lebar dengan penggunaan overfender dengan suspensi serba independen. Setelah hadir dengan beberapa varian, Pajero generasi ketiga hadir pada bulan September 1999. Pada generasi ketiga ini, konstruksi rangka dan bodi mengalami perubahan besar-besaran. Panjang keseluruhan, lebar, dan jarak subu roda juga bertambah. Penurunan berat dan peningkatan kekakuan menghasilkan kendali dan stabilitas yang sangat baik. Mesin 3500 cc V6 GDI dan mesin diesel baru 3200 cc DID diesel direct injection ditambahkan ke dalam generasi ini. Sistem Super Select 4WD yang sebelumnya menggabungkan 4WD paruh waktu dan penuh telah berevolusi menjadi SS42 dengan drive mode selektor elektrik. Terus buat generasi paling akhir Pajero itu diluncurkan pada tahun 2006, yang mana sebelumnya udah lebih dari 2,5 juta unit Pajero terjual di 170 negara. Masih belum puas buat generasi keempat ini, Pajero menjalani berbagai program pengujian. Ini termasuk pengujian simulasi kompatibilitas ketinggian 2500 meter di pegunungan Alpen Eropa, suhu minus 40% di Eropa Utara, termasuk melakukan perjalanan di gurun Afrika dan pedalaman Australia. Hal ini dilakukan buat meningkatkan kemampuan di medan off-road dan daya tahan lebih jauh. Hasilnya, Pajero generasi keempat mendapatkan manfaat dari teknologi dan pengetahuan yang didapat dari Rally Dakar, rally ketahanan paling melelahkan di dunia. Nah, buat kaki-kaki, generasi keempat mempertahankan suspensi serba independen dan Super Select 4WD2 atau SS42 driveline yang diperkenalkan di generasi ketiga. Teknologi baru yang membedakan Pajero generasi 4 itu meliputi sistem Active Stability dan Traction Control atau ASTC yang disempurnakan, sebuah sistem yang memungkinkan buat mengakomodasi pemasangan differential lock belakang baru, kap mesin aluminium yang lebih ringan, penyambungan bodi yang lebih kokoh, dan penggunaan lebih banyak lapisan pelat baja. Nah, pada generasi pertama Pajero Sport dikenal dengan nama Mitsubishi Challenger itu dirilis pada 1996 dengan desain cenderung ngota. Nah, pada awalnya Mitsubishi Challenger itu dipasarkan buat domestik Jepang. Tapi penerimaan positif yang ngebuat setahun kemudian itu mobil itu diekspor ke beberapa negara. Dan karena itulah kegiatan ekspor itu ngebuat nama Mitsubishi Challenger itu dikenal dengan nama yang berbeda di setiap negara. Kayak Mitsubishi Pajero Sport di Eropa, Montero Sport di Amerika dan sekitarnya, Shogun Sport di Inggris, dan Strada G-Wagon di Thailand. Mobil ini tuh nggak cuma dirakit di Jepang, tapi juga dirakit di Cina pada tahun 2003 dan Brazil tahun 2006. Dan pada inilah Mitsubishi Pajero Sport generasi kedua yang berkonsep Allround Family SUV yang model pertamanya ini masuk ke Indonesia tahun 2009. Saat itu Pajero Sport dilengkapi mesin 2500 cc DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled 4-cylinder inline atau 4D56 yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 136 PS dan torsi maksimum 324 Nm. 2 tahun berselang, Mitsubishi Motors itu memberikan tambahan variable geometri turbo atau VGT pada mesin 2500 DID Common Rail agar lebih tangguh dan bertenaga, tapi ya tetap efisien bahan bakar. Ya, walaupun banyak yang dicumi-cumi darat juga sih. Tapi pada 2013 Mitsubishi Pajero Sport mendapatkan penyegaran baik eksterior dan interior. Memasuki 2014, Mitsubishi Motors kembali menambahkan varian Mitsubishi Pajero Sport V6 dengan mesin bensin V6 Mi-Fac
3000 cc bertenaga 220 PS yang memberikan tenaga besar, suara yang halus, serta emisi gas buang yang rendah. Ternyata ada juga Pajero Sport V6 bermesin bensin coy, gue baru tahu loh. Nah terus akhirnya MMC ini memperkenalkan Mitsubishi Pajero Sport generasi ketiga pertama kali di Thailand pada 2015. Dan pada awal tahun 2016 MMC itu memperkenalkan Mitsubishi Pajero Sport generasi ketiga ke pasar Indonesia dengan tampilan yang lebih baru dan lebih modern tentunya. Desain eksteriornya itu didominasi garis-garis tajam ala-ala dynamic shield khas Mitsubishi di bagian depan. Dapur pacu ini juga dilengkapi dengan mesin baru 4N15 2400 cc MIVEC dengan tenaga maksimal 181 PS dan torsi maksimal 430 Nm. Oke, selanjutnya Pajero Sport ini mengalami facelift pada tahun 2021, membuktikan dedikasi Mitsubishi buat meneruskan menyegarkan dan memperkaya pengalaman berkendara. Meskipun ya mesinnya tetap menggunakan 4N15 MIVEC, tapi sejumlah perubahan pada tampilan dan fitur ngebuat Pajero Sport facelift ini semakin menarik. Transformasi pada bagian depan terlihat dari desain lampu yang lebih pipih, memberikan tampilan yang lebih modern dan tajam. Nah, keberanian Mitsubishi buat menghadirkan fitur-fitur terkini juga menjadi sorotan pada generasi ini. Active Cornering Lamp itu menambah daya padang saat berkendara, sementara penambahan sunroof memberikan sentuhan kemewahan dan kenyamanan ekstra kepada para pengemudi dan penumpang. Ya, fitur-fitur keselamatan canggih kayak ASTC atau Active Stabilization and Traction Control, terus FCM atau Forward Collision Mitigation, terus BSW atau Blind Spot Warning, terus ACC atau Adaptive Cruise Control, terus ada UMS Ultrasonic Misacceleration. Apa ini? Udahlah. Nah ini baca sendiri ya. Aku gak bisa bahasa Inggris. Menjadi bukti komitmen Mitsubishi terhadap keamanan pengguna jalan. Keunggulan teknologi ini gak cuma menciptakan pengalaman berkendara yang nyaman, tapi juga secara aktif mencegah potensi kecelakaan, menjadikan Pajero Sport 2021 sebagai pilihan yang sangat dihargai di pasar otomotif Indonesia. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.